Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM E20100662. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 sampai dengan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, di mana di dalamnya telah dijelaskan mengenai materi pembarengan atau gabungan tindak pidana atau yang lazim disebut dengan konkursus. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, akan tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Pengaturan berbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Peraturan berbarengan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Bentuk-bentuk konkursus. 1. Konkursus murni terbagi menjadi 2. Yang pertama, konkursus idealis. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material, handling yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sistem pemidanaan disebut absorpsi murni atau hisapan. Yang kedua, konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem pemidanaannya disebut absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Selain itu ada juga bentuk konkursus tidak murni. Di dalamnya terdapat 1. Perbuatan berlanjut atau forthrightly handling. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sistem pemidanaan menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan atau perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Selain itu, dalam materi kemarin juga dijelaskan mengenai pengulangan tindak pidana atau residif. Residif adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dalam suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi satu tindak pidana. Pembagian pengulangan atau residif. 1. Residif umum atau allgemein stelsel residif atau pengulangan merupakan alasan pemberatan. 2. Residif khusus atau special stelsel residif. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Syarat-syarat residif. 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Tidak mungkin ada residif apabila 1. Keputusan hakim tidak berupa pemidanaan. 2. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku. 3. Keputusan hukum yang berupa penetapan. Residif
untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residip kejahatan diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan. 2. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran. Dan materi terakhir dalam penjelasan kemarin yaitu tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut adalah 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. 2. Nebis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Sedangkan alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP, 1. Matinya terpidana diatur dalam pasal 83. 2. Daluarsa diatur dalam pasal 84 dan 85 di luar KUHP, yaitu 1. Amnesti, 2. grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 1. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran. 2. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. 3. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. 4. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Mungkin sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.